Bahkan lebih daripada sekedar sebuah consciousness atau kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di tengah umatnya. Ya. Tuhan di mana? Di hatiku. Banyak orang kalau ditanya kan begitu. Dan juga kita tahu Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saat ini ambil Alkitabnya, demikian pula catatan. Kita akan mencoba mengerti hadirat Tuhan yang tidak bisa digambarkan. Ku perlu hadiratmu adalah topik kita di saat teduh kali ini. Buka dengan saya di Keluaran 33. Kita akan lihat nanti, kita baca apa sih maunya Musa. By the way, kalau Anda belum subscribe, silahkan. Supaya hidup Anda terus dibangun ya lewat channel ini dalam hadirat Tuhan. Keluaran 33 di Alkitab kita ini tentang Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Tuhan ini lagi ngamuk. Tuhan berhak marah. Orang Israel berdosa, sembah lembu emas segala. Tuhan berkata gini, aku akan tetap akan menepati janji. Tapi aku tidak mau pergi sendiri. Aku tidak mau deket-deket sama kalian, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Jangan sampai aku menghukummu, karena kalian itu nakal, banyak dosanya, membangkang tegar tengkuk. Tuhan bilang sama Musa, sekalipun Musa hanya manusia, Tuhan menganggap Musa itu sahabatnya, karena tuh Musa itu selalu dekat dengan hadirat Allah. Tuhan berkata, aku tidak pergi ya, biar malaikat yang pergi di depanmu. Lalu demikian respon Musa. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bukan itu yang aku mau. Aku bukan mau berkat-Mu. Yang ku perlu hanyalah hadirat-Mu. Lalu ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu? Yakni aku dengan umat-Mu ini. Beda sekali ya Musa dengan orang-orang zaman ini. Kalau Tuhan cinta aku, sembuhkan dong. Kalau Tuhan sayang, kasih aku kekayaan. Musa berkata, semua ini Tuhan tawarkan, aku tidak mau Tuhan. Tidak ada artinya. Yang tiada ternilai harganya itu adalah kalau engkau datang sendiri, pergi dengan saya. Yang ku rindu hanyalah hadirat-Mu Tuhanku. Bagaimana orang seluruh dunia akan tahu kalau aku beroleh kasih karunia? Bagaimana orang-orang di dunia ini, mereka akan ngomong apa kalau engkau tidak beserta? Jadi kalau kita beda. Musa itu hatinya different. Kalau manusia zaman ini termasuk orang Kristen apalagi, bagaimana dunia tahu kalau aku umat-Mu, kalau engkau tidak berkati? Gimana tetanggaku akan sadar, akan melihat kalau Tuhan beserta aku, kalau Tuhan tidak berikan apa yang ku mau? Tunjukkan dong Tuhan, tunjukkan kau bisa. Tunjukkan dong Tuhan, berikan mujizat-Mu. Yang kita cari adalah berkat. Musa mencari hadirat. Nggak gampang loh puaskan hati Musa. Ini hati yang nggak bisa dipuaskan dengan apa saja termasuk materi. Bahkan kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, dia tetap tidak puas diri. Dia bilang, aku tidak mau semua ini, yang ku mau adalah hadirat-Mu. Yang dia targetkan adalah seorang pribadi dengan P huruf besar. Dia tidak cari apa yang pribadi itu bisa lakukan untuk dia. Dia mau pribadi itu, titik, bukan koma. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Tuhan terharu, dan aku mengenal engkau. Tuhan kalau mengenal seseorang itu bukan karena dia maha tahu. Kalau gitu semua orang dia kenal. Bahkan sebelum kita dilahirkan oleh ibu, dia sudah tahu kita sebelum satu pun hari kita tiba. Dia panggil kita dengan nama kita. Tapi yang disebut aku mengenalmu di sini bukan dari kemahatauannya, tapi dari kedekatan. Dia berkata, I know your heart. Bagaimana Tuhan menilai seseorang? Dia nilai dari hatinya dulu, makanya ada firman Allah melihat hati. Bukan berarti hanya hati yang Tuhan tahu. Tuhan tahu segala sesuatu.
Tapi Allah kalau menilai kita itu luar dalam, dalam dari luar dulu. Kalau manusia sih nilainya dari luar. Allah menilai seseorang itu dari dalam hatinya dulu. Dari situ dia berkata, aku mengenalmu, atau aku tidak mengenalmu. Hati semacam ini aku tidak perlu. Bukan berarti nggak boleh kita minta sesuatu, bukan loh ya. Maksudnya adalah siapa yang kau cinta, bukan apa yang kau cintai. Siapa yang kau cinta? Ayat 18, Musa memberanikan diri, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. What are you talking about, Moses? Musa ini ngomong apa sih? Bukannya Musa sudah sering melihat kemuliaan Tuhan. Kalau Anda lihat pasal-pasal sebelumnya, ada tiang api, tiang awan. Itu Musa ke Gunung Sinai segala. 40 hari, 40 malam, nggak minum, nggak makan. Dia bersama dengan Tuhan itu, Alkitab mengatakan muka dengan muka seperti sahabat. Lalu belum lagi makanan padang gurun, yaitu mana yang turun dari langit, embun pagi. Musa melihat berbagai macam glory. Kenapa dia kali ini berkata, perlihatkan kiranya kemuliaanmu? Sebenarnya begini loh, ini menjelaskan kondisi hati. Musa itu setelah dia berhasil mendapatkan sebuah yes dari Tuhan, seolah-olah Tuhan berubah pikiran, karena dipersuade atau dilembutkan hatinya oleh Musa. Tuhan tadinya nggak mau pergi sama bangsa Israel, akhirnya bersedia dan kata, oke, itu pun kulakukan karena kamu berkenan. Udah dapat nih, janjinya secure, udah aman. Musa bahkan dapat the presence of God. Tuhan janji, ikut pergi. Nggak diwakilkan oleh malaikatnya. Tuhan akan hadir sendiri, menyertai bangsa Israel dan Musa. Kurang apa lagi? Kenapa masih minta tunjukkan glory, perlihatkan kemuliaanmu kepadaku? Apa maksud Musa? Dia sudah dapat kepastian, udah down payment istilahnya, ya, udah ada tanda jadi, dan Tuhan berkata, iya aku ikut, iya aku ikut, Tuhan ikut, aku akan besertamu. Kok masih gak puas? Dia berkata, perlihatkan kiranya kemuliaanmu. Saya tahu bahwa Musa itu haus. Ayat ini dalam bahasa sehari-hari bunyinya begini, ayat 18, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu. Bunyinya begini, more of you. There's nothing wrong with that prayer. Musa sudah melihat segala, tapi dia berkata, Lord, I want more of you. I want more of you. Dia ingin mengenal Tuhan lebih dekat, padahal di mata rakyat Musa itu udah paling dekat. Dia berkata masih jauh. Orang lain bilang dia dekat sekali sama Tuhan. Musa berkata, aku masih jauh daripadamu. More of you. Luar biasa ya. Never enough untuk mengenal dan mengasihi Tuhannya. Dan Musa juga rude enough. Mungkin saja saya imajinasi, malaikat-malaikat berkata, nggak sopan orang ini. Kok beranikan diri perlihatkan kemuliaanmu? Mungkin malaikat-malaikat, siapa tahu, di sorga berkata, how rude, mana santunnya. Tapi Tuhan nggak tersinggung tuh. Malaikat salah. Karena malaikat tidak mengerti hubungan Allah dengan umatnya. Mereka hanya bisa membantu mereka. Mereka adalah roh-roh pembantu. Mereka adalah obor-obor api yang melayani umat kudusnya. Mereka bukan karya tebusan. Yang bisa mengerti keintiman itu hanya kita, umat manusia. Padahal kita ini dalam ciptaan juga bukan yang paling mulia. Malaikat lebih gagah. Bayangkan, kita itu disayang. Musa berkata, more of you. Malaikat akhirnya melihat suatu demonstrasi hubungan yang mereka tidak bisa mengerti. Dan mereka tidak berada di dimensi demikian. Tuhan bukannya marah. Tuhan malah terharu. Tuhan malah senang dengan keinginan Musa. God loved his desire, even answered his wish. Tuhan bukan hanya senang dengan kerinduannya, tapi Tuhan juga menjawab keinginannya. Wow, more of you, Lord. More of you. Jadi saya mengerti hari ini yang kita cari sebagai orang Kristen, anak Tuhan dan gereja di perjanjian baru ini,
melebihi sekedar Tuhan berkati. More than blessings, you see. Bahkan lebih daripada sekedar sebuah consciousness atau kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di tengah umatnya. Ya. Tuhan di mana? Di hatiku. Banyak orang kalau ditanya kan begitu. Dan juga kita tahu Tuhan itu ada di dalam diri kita. Nah, cukup ke situ. Musa punya kesaksian roh yang sama. Tapi dia berkata, aku tidak mau berhenti di sana. Lord, today, hari ini, I want to be closer to you. Yesterday wasn't close enough. Kemarin tidak cukup dekat. Pagi ini belum cukup mendekat kepadamu. Kalau sekarang siang hari atau malam hari, I want to be close to you. Musa berkata, Tuhan, draw me near you. Bawaku dekat. Jadi ternyata kebangunan rohani yang sejati itu bukan karena berkatnya melimpah dalam sebuah gereja, atau kesadaran umat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah, atau bahkan karunia-karunia yang berfungsi, beroperasi lewat kita untuk melayani jiwa-jiwa. The presence of God goes beyond all this. Melampaui semua ini. Tidak bisa dimaterialkan hadirat Allah itu. Sekalipun orang mati bangkit dalam pelayananku atau pelayanan kami, I will still pray this prayer, Lord, more of you. Let me draw closer to you. Lebih lagi Tuhan, tiap hari bawa aku dekat kepadamu. Yang ku perlu bukan mujizat itu, kan semuanya karena namamu. In Jesus' name, dalam nama Yesus, mujizat terjadi. But as for me, tapi mengenai diriku sendiri, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itu yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saya kalau ngomong soal hadirat Tuhan, saya biasanya begini jadi cengeng. Sebenarnya terus terang sekarang sih kepinginnya terus saja tersungkur. Saya tersungkur nanti juga kameramennya bingung. Kepinginnya sih sekarang langsung ke kamar saya secara pribadi, cuma mau sembahyang aja. Tapi Anda butuh saya. Karena itu saya harus sampaikan firman Tuhan. Ini waktunya saya harus berdiri di tengah, menarik Anda masuk ke sini. Membawa Anda kemari kepada sebuah kehausan yang sejati. Aku tularkan ini. Silver or gold, emas perak tidak kuberikan padamu. Apa yang kupunya yang menjadi fondasi hidup rohaniku. Haus dan lapar untuk mengenal Tuhan. I give it to you. Kuberikan kepadamu. More of you, Lord. Ayat yang ke-19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia pada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ayat 19 ulang lagi. Tetapi firman-Nya, tebak kira-kira Tuhan jawab apa? Malaikat sih mungkin merasa dia kurang sopan, terlalu berani sama Tuhan. Beraninya itu berani seperti anak kecil lari langsung ke pangkuan papanya, padahal papanya adalah presiden negara, raja di atas segala raja. Tapi firman-Nya, Tuhan bukannya tersinggung atau marah dan berkata, apa-apaan nih Musa, dikasih hati kok minta rempelah. Bukankah aku tadi sudah berkata yes kepada janjiku digenapi? Yes, aku bukan absen tapi present. Atau aku akan hadir sendiri, tidak diwakili. Kok malah minta tunjukkan kemuliaan lebih, segalanya itu gimana? Bukannya Tuhan berkata kok minta rempela? Saya rasa sih Musa ini nggak mengerti sepenuhnya permintaannya. Seperti permintaan Petrus, bolehkah aku membuat kemah buat Musa, satu buat Elia, satu buat Tuhan Yesus. Ini mungkin permintaan Petrus juga yang berkata, kalau itu engkau Tuhan suruh aku berjalan. Permintaan apa itu? Tapi Tuhan memberikan. Tuhan itu nggak pernah tolak hati haus. Luar biasa. Tuhan bisa buat hati itu lurus. Atau permintaannya diperbaiki. Nanti kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, tetap Tuhan kasih instruksi atau awas-awasannya. Boundary atau batasannya. What you can, what you cannot. What you must not. Apa yang kamu bisa atau boleh, apa yang jangan. Jangan lewat dari batas ini.
Tapi Tuhan tidak pernah menolak anaknya. Suara haus itu selalu berbicara. Dan jangan hakimi orang yang sedang jatuh cinta dengan Tuhan. Dan jangan pedulikan orang lain menghakimi. Masuk saja sendiri, nanti lihat ya, banyak orang masuk bersama dengan Anda. Karena rasa haus dan lapar itu menular kemana-mana. Ayat yang ke-19 saya baca lagi, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Garis bawahi, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Mari kita pahami, esensi hadirat Tuhan itu seperti apa? Bukan feeling doang. Nomor 1, poin pertama, hadirat-Mu wahyukan kebaikan-Mu. Catat itu. Kata aku akan melewatkan segenap kegemilanganku, dalam bahasa Inggrisnya segenap kegemilanganku, bahkan di dalam bahasa aslinya juga sama, saling melengkapi dengan bahasa Indonesia, artinya I will pass all my goodness before you. Kata kegemilangan di sana adalah kebaikan. Apa yang kita bisa temukan dalam hadirat Tuhan adalah kebaikannya. Setiap kali orang masuk hadirat Tuhan ya, selalu ketemu Allah yang baik. Anehnya, kok yang diwahyukan pertama-tama waktu orang masuk hadirat Allah, seperti Musa, bukanlah keadilan Allah. Padahal Allah juga adil loh. Not his justice, not his power, bukan kuasanya. Ketika kita itu mencari Allah, yang pertama kita ketemu, yang pertama akan menemui kita adalah kebaikannya. Bukankah itu yang membuat kita bertobat? Pertama kali saya ketemu Yesus, wah saya nangis seperti baby. Padahal saya orangnya nggak pernah meneteskan air mata untuk alasan apapun juga. Saya ini orangnya keras. Langsung hancur lembut hati itu, yang keras berabad-abad. Saya merasa nggak tahu gimana saya jelaskan. Itu bukan kebaikan yang saya ketahui. Kalau Anda ditanya, Tuhan baik nggak? Baik, itu dari kepala. Tapi wahyu itu ke hati. Nggak bisa dijelaskan. Seringkali di awal-awal waktu saya belajar bergitar, menyembah saat teduh sendiri secara pribadi, masih kuliah ini, baru bertobat sebagai bayi rohani, saya temukan setelah saya menyanyi, memuji sendiri di kamar saya, nggak ada orang di sebelah kanan kiri. Mungkin di tengah, setelah lagu keberapa, tiba-tiba saya nggak bisa lanjutkan kata atau kalimat. Demikian pula lirik lagunya. Saya berhenti dan menangis sejadi-jadinya, bukan karena saya sedih. Saya terharu, nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba ada wahyu di hati saya merasa ini nggak bisa digambarkan. Dan saya nggak bisa lukiskan. Anda harus alami sendiri. Saya rasakan Tuhan itu baik sekali. Dan itu yang mengubah sifat saya ternyata. Bukan pengetahuan belaka. Saya nggak berkata bahwa kita nggak baca firman. Saya baca Alkitab. Mungkin lebih dari sebagian besar Anda. Tetapi saya tidak membacanya seperti orang Farisi. Saya membacanya dengan gembur hati. Saya ketemu Tuhan dulu. Lalu biarkan Allahnya firman ini ajari saya firman, sehingga kepala saya bukan ahli Taurat. Itu yang mengubah sifat. Hadiratmu wahyukan kebaikanmu. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Itu yang membuat orang bertobat. Karena saya juga bertobatnya begitu. Dahulu, saya ketemu Tuhan, saya dijamah. Itu bukan emosi belaka. Emosi mana bisa mengubah karakter. Perasaan itu tidak punya power. Tetapi itu Roh Kudus, begitu dalam hati dan jiwamu. Dan itu hanya ditemukan dalam hadirat Allah, bukan pengetahuan belaka. Ngapain aja kalau dalam hadirat Tuhan? Bisa nyanyi, gitaran sendiri, atau dengarkan musik. Whatever it is. Yang penting hatinya haus untuk ketemu. Pasti Tuhan ditemukan. Caranya beda-beda. Yang selalu berpusat pada firman dan doa. Memuji dan menyembah. Nomor 2. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Garis bawahi, dan menyerukan nama Tuhan. Poin kedua. Apa yang kita temukan dalam hadirat Tuhan? Dan hadirat Tuhan itu efeknya apa dalam kehidupan orang-orang yang mencarinya? Hadiratmu buatku mengenal pribadimu. Jangan anggap Tuhan hanya serukan nama. Ada apa dalam sebuah nama? Segalanya, karakter, caranya.
Coba kalau sekarang satu nama acara aja saat teduh, langsung pikiran Anda asosiasinya apa? Langsung kan macam-macam sesuai dengan pengalamannya. Ya, mungkin caranya dibawakan program ini, dampaknya dalam kehidupan Anda. Sebuah nama itu sederhana, tapi mengandung berbagai macam experience, pengalaman, encounter, perjumpaan, karakter. Hadiratmu buatku mengenal pribadimu, dengan P huruf besar tentunya, Tuhan. When we enter God's presence, waktu kita masuk mencari hadirat Tuhan, Tuhan akan memberi kita insight and understanding, atau memberikan pada kita sebuah pengertian yang bertumbuh setiap kali kita cari Tuhan akan siapa dirinya. Tuhan akan memberi kita pengertian tentang pribadinya, tentang caranya bekerja, dan tentang karakternya. Setiap kali kita masuk hadirat Allah, Tuhan memberi kita sebuah pemahaman yang bertambah tentang siapa Allah itu. Kita akan semakin mengenal pribadinya, cara kerjanya, dan juga karakternya. Hanya karena seseorang tahu saya contohnya, bukan berarti dia kenal saya. Istri saya kenal saya, karena kita selalu bersama. Orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, mereka mengenal saya karena mereka meluangkan waktu bersama dengan saya. Bahkan kalau keluarga kan hidup bersama. You and me, kita harus hidup bersama dengan Kristus secara sengaja. Meluangkan waktu, menyisihkan waktu, bahkan mengorbankan waktu jikalau perlu, untuk demi bersama dengan Kristus setiap hari sendiri, tidak terganggu. Dan itulah permulaan pengenalan yang bertumbuh. Hadirat yang dicari secara sengaja, bukan asal-asalan saja, bukan ikut-ikutan, tetapi orang-orang yang haus dan lapar untuk mencarinya, itu yang menghasilkan dan membuahkan pengenalan. Sehingga nanti dalam kehidupan sehari-hari, gak ada yang ngajarin, kita bisa hafal aja, tahu aja cara kerja Tuhan gimana. Ada orang tanya sama saya, kok tahu itu kehendak Tuhan? Gak bisa saya jelaskan, tahu aja. Karena mengenal. Yang ketiga, lanjutkan dulu ya ayatnya. Ayat 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Wow, ayat 20 ini sebenarnya seolah-olah conflicting dengan ketika Tuhan menyebut Musa sebagai sahabatnya, yang dengan Musa Tuhan bicara muka dengan muka. Tetapi di Alkitab di ayat ini, Tuhan berkata, kamu tidak akan tahan memandang wajahku. Maksudnya begini loh, sekalipun Tuhan itu di kemah pertemuan Musa itu berjumpa muka dengan Musa. Musa berjumpa wajah dengan wajah, tapi tetap itu hanyalah partial glory atau kemuliaan sebagian. Gak ada satu individu sesoleh atau sekudus apapun yang tahan dalam sekejap memandang the entire glory of God, seluruh kemuliaan Allah. Siapapun dia, baik Musa atau Elia, akan mati berdiri kalau itu terjadi. God is too holy. Tapi ini hadirat Tuhan yang dinyatakan. Saya yang mengubah hidup saya juga, those glorious moments. Saya jadi ingat dua tahun yang istimewa in my life. Tahun 1992, ketika di sebuah gereja Indonesia di luar negeri, saya masih sekolah di situ, saya melihat cahaya di dalam ruang ibadah. Bukan imajinasi, saya lihat terang. Sewaktu saya didoakan, itulah pertobatan saya. Saya memandang wajah Tuhan dan itu mengubah saya. Pengalaman yang nyaris sekali karena saya hampir bunuh diri. Jadi kesaksian seperti tadi, saya juga pernah di posisi itu. Saya hampir mengakhiri nyawa saya karena saya nggak ngerti tujuan hidupku. Tapi Tuhan selamatkan saya. Tahun 2001, waktu itu di kamar saya, bukan di gereja. Ketika Tuhan kemuliaannya menjamah saya dengan begitu nyata. Sebuah pengalaman yang tidak perlu kita itu bergantung padanya. Hidup itu harus beriman. Beriman itu tidak harus melihat dulu atau merasakan sesuatu. Namun Anda juga boleh seperti Musa berkata, give me an experience with you. Perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku. Kasih aku pengalaman hidup. Kita hanya bisa minta, jangan menuntut. Kalau belum diberi, jangan kecewa. Tapi Tuhan itu nggak pernah tolak anaknya yang berseru minta susu. Bayi yang teriak di malam hari, masa mama nggak akan berdiri
Tuhan yang menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya, laki-laki dan wanita, di dalam Allah sempurna kasih ayah dan kasih ibu. He loves you. Ask from Him, minta suatu jamahan, Lord touch me, He will touch you. Biarin orang lain ngomong apapun, wah ngapain cari manifestasi atau pengalaman, peduli amat. Setiap orang kehausannya berbeda-beda, jangan hakimi orang lain, dan janganlah dirimu dihakimi. Ini kesempatanmu, ada lampu hijau dari Tuhan Yesus. Ask of me, and I shall give it to you. Saya mengalami itu tahun 2001 ketika dijamah sama Glory. Nggak usah saya cerita panjang lebar, pokoknya. Ketika saya menerima visi untuk merintis gereja-gereja. Itu yang menjadi visinya gereja yang saya gembalakan hari ini. Those 2 years, 92 and 2001, menjadi tahun di mana saya nyerempet kepada kemuliaan yang sebagian. Nggak ada orang bisa tahan mengalami kemuliaan yang lengkap. Tak terkecuali Musa. Ayat yang ke-21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Garis bawah itu, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Temukan Horebmu. Kemungkinan ya, saya rasa ini kejadiannya di gunung Horeb. Di gunung yang sama, Elia juga berjumpa dengan Tuhannya, keluar dari goa, ditanya, Elia, mengapa kamu ada di sini? Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Kenapa di dalam goa? Di tempat yang sama, temukan Horebmu. Ayat ini sebenarnya mengingatkan kita, karena firman-Nya, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Temukan tempat yang fix. Waktu yang fix. Di tempat dan waktu yang sama janjian dengan Tuhan. Waktu saya kuliah, saya sering menyebutnya antara saya dengan Roh Kudus, ada jam Cinderella. Jam tertentu saya mesti pulang ke rumah untuk saat teduh secara pribadi. Jam itu sudah saya tentukan dengan Tuhan di kamar saya. Tepatnya saya sering saat teduh itu di kamar cuci pakaian, tempat washer. Di mesin itu yang rame, saya di situ menemukan privacy karena saya tinggal sekamar dengan saudara-saudara saya tentunya. Saya temukan satu tempat yang merupakan gunung batu, tempat yang fix dengan Tuhan, tempat di dekatku. Kalau hari ini lewat saat teduh, ayo bangun mesbahmu, temukan tempat dan waktu yang tetap. Jadi Anda jangan ngeflow soal ini. Ayat ini memberikan ruang untuk disiplin rohani, untuk memprioritaskan meluangkan waktu dengan Tuhan. Ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Betapa indahnya pengalaman dengan Allah. Ayat 23, ayat terakhir. Kemudian, aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ayat 23 ini adalah poin terakhir kita. Hadiratmu beriku visi dan misi hidupku. Ketika Tuhan tarik tangannya, karena manusia nggak bisa handle seluruh kemuliaan Allah, Tuhan izinkan Musa dalam pengalaman hari itu untuk melihat belakangnya Allah, bukan wajah depannya. Lihat belakangnya, berarti kalau kita lihat belakangnya Tuhan pergi ke suatu tempat, bukan? Tuhan sedang berjalan, Tuhan sedang bergerak. Dia bukanlah benda mati yang disembah. Dari sini, Musa tinggal mengikuti. Ribuan tahun kemudian, Anak Allah berkata kepada murid-muridnya di Galilea, follow me. Siapa follow siapa? Kalau kita ikut seseorang, kita di belakang lihat punggungnya. Tuhan suruh Musa, you follow me. Dan dia tahu kemana Tuhan pergi, dia ikut ke situ. Itu berarti visi dan misi hidup Musa datangnya dari Tuhan, bukan dari kemauan dan keinginan. Hadirat Tuhan itu membuat kita ketika kita keluar, kita nggak bisa keluar dari hadirat Tuhan, tapi ketika kita saat teduh, lalu usai, atau seperti ini, atau yang nggak live nanti, mengikutinya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, keluar dari sini, dari hadirat Allah, you will know yourself better.
Anda akan lebih mengenal dirimu sendiri. Anda akan paham panggilanmu. Semakin mengerti destiny, tujuan hidupmu jadi jelas. Nggak kuliah, nggak sekolah untuk mengerti hal-hal itu, karena itu nggak bisa ditemukan secara akademis. Tapi dalam hadirat Tuhan, ketika Anda selesai usai berdoa, baca firman, Anda jadi orang yang sangat tahu dan mengerti panggilan hidup sendiri. You will know yourself better. 1, 2, 3, hadiratmu wahyukan kebaikanmu. 2, hadiratmu buatku mengenal pribadimu. 3, hadiratmu beriku visi dan misi hidupku. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.